Yang berhenti di tengah jalan. Jangan sampai nggak bersih. Lamaan ini mah. Selamat siang, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Selamat siang, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Selamat datang di Gereja Maria Bunda Karmel. Hari ini gereja merayakan Hari Raya Tuhan kita Yesus Kristus, Raja Semesta Alam. Perayaan ini menjadi puncak dan penutup dari tahun liturgi. Pada hari ini kita juga merayakan syukur atas kasih Allah yang selalu menaungi dan memberkati perjalanan umat Paroki Tomang dalam suka dan duka selama 52 tahun. Misa konselebrasi dipersembahkan oleh Romo Barnabas Crispinus Ginting Okarem, petugas penyambut umat dari Talak OMK, diiringi oleh KUR FX. Saudara-saudari yang terkasih, mohon perhatian dan kerjasamanya yang baik untuk beberapa hal. Bagi umat yang dalam kondisi kurang sehat, wajib menggunakan masker selama berada di area gereja MBK. Menonaktifkan alat komunikasi nada dering. Mohon menjaga anak-anak agar tidak berjalan-jalan atau berlarian selama perayaan Ekaristi berlangsung, agar umat dapat mengikuti perayaan Ekaristi dengan baik. Terlibat dalam berdoa dan bernyanyi, serta menjaga keheningan, keamanan, ketertiban. Berikut ini adalah intensi misa untuk hari ini. Doa syukur, terkabulnya novena 3 Salam Maria, ulang tahun untuk Dionikus Prima Yoga yang hari ini berulang tahun ke-24, semoga diberikan kesehatan dan berkat rejeki. Ulang tahun ke-54 seorang istri. Doa permohonan
Mohon berkat Tuhan Yesus kepada Christopher Marcel agar diterima bekerja pada maskapai penerbangan yang dilamarnya. Mohon kesembuhan Bapak Octavianus Rizky Wijaya dari sakit. Mohon berkat kesehatan untuk Tuti, Cindy, dan Mas Agung, agar sukses dalam pekerjaan atau usaha. Untuk arwah kaum beriman, Bapak Yakobus Sunggono, Ibu Sri Sulistiowati, Ananda Angel Nugroho, Bapak Gunawan, Ibu Rahayu Ningsih, Petrus Irwan Chandra meninggal 8 bulan yang lalu, Miliani meninggal 2 tahun 2 bulan, Oma Tejo, Lani, Lian, dan Lim Engyo, Paulus Lanang Wutun, Anastasia Irawati, Hadi Susanto, Lam Agus Susanto, Petrus Darwin Santoso, Juwita, Hubertus Ivan Jaya, Angel, dan Natali. Petrus Hadi Gunawan yang telah meninggal 23 hari yang lalu. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita hening sejenak, mempersiapkan hati dan budi supaya dapat mengikuti perayaan Ekaristi dengan baik.
Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Tuhan sertamu. Saudara-saudaraku yang terkasih, hari ini adalah penutup tahun liturgi tahun B, hari Minggu biasa ke-34. Akan tetapi, hari Minggu biasa ke-34 ini juga dirayakan sebagai hari raya Tuhan kita Yesus Kristus, Raja semesta alam. Dan sungguh membahagiakan bahwa pada kesempatan ini kita juga mau merayakan syukur atas hari ulang tahun paroki kita yang ke-52. Kita menyadari sungguh bahwa apa yang terjadi, apa yang menjadi cita-cita kita, apa yang menjadi keinginan kita dan apa yang telah kita lakukan, semuanya boleh berjalan di dalam nama Tuhan sendiri. Maka pantas kita mengucap syukur. Akan tetapi saudara-saudaraku yang terkasih, di lain pihak banyak hal yang belum kita lakukan, banyak hal yang belum kita laksanakan sebagaimana yang Yesus inginkan sebagai Raja di tempat ini, sebagai Raja di paroki ini. Oleh karena itu, marilah pada awal prekadisi ini kita hening sejenak dan kita mohon ampun di hadapan Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga.
berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, dikuduskanlah kiranya namamu, sebab Engkaulah yang menghembuskan napas kehidupan kepada apa saja yang hidup. Kami mohon, bersabdalah, ciptakanlah kami kembali menjadi manusia yang berkenan di hati-Mu dan yang menghuni dunia ini dengan cinta kasih serta perhatian terhadap sesama seturut citra Yesus, Adam baru, Gembala dan Raja kami. Sebab Dialah Putra-Mu dan Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Kita dengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari Nubuat Daniel. Aku, Daniel, melihat dalam penglihatan waktu malam, tampak seorang seperti anak manusia datang dari langit bersama awan gemawan. Ia menghadap Dia yang lanjut usianya dan diantar ke hadapannya. Kepada yang serupa anak manusia itu diserahkan kekuasaan, kehormatan, dan kuasa sebagai raja, dan segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya kekal adanya, dan kerajaannya takkan binasa. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan. Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan. Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan, dan kekuatanlah ikat pinggangnya. Tegaklah dunia, tidak lagi goyah. Tahtamu tegak sejak dahulu kala. Dari kekal Engkau ada. Peraturan-Mu sangat teguh, bait-Mu berhiaskan kekudusan. Ya Tuhan sepanjang masa.
Bacaan dari Kitab Wahyu. Yesus Kristus adalah saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati, dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Dia mengasihi kita, dan berkat darahnya, Ia telah melepaskan kita dari dosa kita. Dia telah membuat kita menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Lihatlah, Ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat Dia. Juga mereka yang telah menikam Dia. Dan semua bangsa di bumi akan meratapi Dia. Ya, amin. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang kini ada, yang dulu sudah ada, dan yang akan tetap ada, yang Maha Kuasa. Demikianlah sabda Tuhan. Alleluia, 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 alleluia. Diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Tuhan sertamu. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Injil Yohanes bab 18 ayat 33 sampai 37. Ketika Yesus dihadapkan ke pengadilan, bertanyalah Pilatus kepadanya, "Apakah engkau raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri, atau adakah orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku?" Kata Pilatus, "Apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku. Apakah yang telah engkau perbuat?" Jawab Yesus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini." Lalu kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir, dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini,
supaya aku bersaksi tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Demikianlah sabda Tuhan. Biasanya orang Batak itu pandai nyanyi. Sepakat? Amin. Biasanya orang Sunda itu pandai nari jaipongan. Betul? Jadi bisa Anda bayangkan kan, biasanya yang Batak dan orang Sunda bergabung, dia harus pandai nyanyi dan jaipongan. Anda melihat saya seperti itu? Ambil notnya aja babak belur. Susah, sampai stres saya tadi. Karena apa? 5 menit sebelumnya kok ini nadanya nggak dapet ya. Sampai sini saya suruh meminta tolong Romo Erik nanti tolong ya nadanya tarik dulu. Jadi saya tidak sengaja tidak di atas. Kalau di atas kan saya sendirian nanti. Maka di altar. Ternyata Romo Erik tidak narik juga. Jadi saya pening sekali. Waduh, sudahlah, Roh Kudus bekerja. Apapun yang terjadi, sikat saja. Untung kornya dan gamelannya berjalan baik. Jadi saya agak lega begitu. Nah itulah kata biasanya. Jadi kata biasa itu kadang-kadang sesuatu yang harus demikian. Gambaran yang harusnya seperti itu. Kira-kira itulah mungkin yang ada dalam pikiran Pilatus. Kan dalam kasus Injil ini, Pilatus mendapat info dari orang banyak bahwa Yesus mengaku dirinya raja, itu fitnahnya begitu. Maka dalam pikiran Pilatus, raja itu punya kuasa, biasanya begitu, punya anak buah, punya tentara, punya pembela, dan punya harta yang luar biasa besar. Itu yang biasanya ada dalam konsep kita. Maka tidak heran juga dalam pesta dalam hari raya Raja Semesta Alam, kalau lihat dengan gambar-gambarnya, itu pasti gambar Yesus pakai mahkota, duduk di singgasana dan lain sebagainya. Menggambarkan sosok raja yang punya segala-galanya. Maka ketika Pilatus bertanya, engkau adalah raja? Yesus tidak mengatakan ya dan juga tidak mengatakan tidak. Yang Yesus katakan adalah, kerajaanku bukan dari sini. Berarti Yesus mengakui dirinya adalah raja. Tetapi jika kerajaanku dari sini, maka semua pembelaku, semua orang-orang yang mendukung aku, yang mengakui aku sebagai raja, pasti sudah bangkit dan melawan. Tetapi kenyataannya apa? Orang Yahudi, pemuka bangsa Yahudi, justru menyerahkan Yesus kepada penguasa Romawi. Maka apa yang dikatakan oleh Pilatus gugur semua. Atau yang namanya biasa-biasa itu gugur semua. Kemudian Yesus mengatakan, meski demikian ia mengatakan pula seperti ini, untuk itu aku lahir, untuk itu aku datang. Jadi benar Yesus adalah raja. Tetap untuk itu aku lahir, jadi aku lahir untuk menjadi raja, aku datang juga untuk menjadi raja. Tetapi kalau dilihat tadi yang pikiran Pilatus, maka tentu ini ada sesuatu yang harus kita cari lagi. Jika seperti itu, Yesus datang sebagai raja, Yesus lahir sebagai raja, maka pertanyaannya mengapa berbeda konsepnya? Mengapa pengertiannya tidak menjadi biasa?
Jika demikian, apa sebetulnya yang dipikirkan Yesus tentang raja itu sehingga berbeda dengan pemikiran Pilatus? Kalau kita mencoba mendalami, aku lahir untuk menjadi raja, aku datang untuk menjadi raja, maka kita akan melihat perjalanan hidup Yesus, apa yang dimaksud dengan raja itu. Kalau kita melihat perjalanannya, Yesus lahir dan Yesus berhenti di mana? Di kayu salib. Sepanjang hidupnya apa yang dia lakukan? Dia mewartakan tentang kasih Allah. Sampai pada akhirnya ia wafat, ia menebus dosa kita dan kemudian bangkit. Maka yang mau dikatakan sebagai raja adalah raja yang membebaskan. Membebaskan dari apa? Dari perbudakan dosa. Maka ketika Yesus mengatakan, aku mewartakan kebenaran, barang siapa yang mencintai kebenaran akan datang kepadaku, yakni raja kebenaran. Maka kebenaran yang dimasukkan kepada Yesus adalah kita semua dikasihi Allah dan kita semua sudah ditebus oleh Allah. Itulah Yesus. Yesus datang sebagai raja yang membebaskan kita semua dari perbudakan. Maka kalau kita mau mencoba menghubungkan perayaan Raja Yesus Kristus Raja semesta alam dengan perayaan hari ulang tahun MBK ini, tentu kita juga akan melihat sebetulnya apa yang telah dibuat oleh gereja yang memiliki raja membebaskan itu. Perlu kita perhatikan baik-baik, meski kita dibebaskan dari perbudakan dosa, tetapi efeknya masih ada, efek dosa ini. Kita masih ada di bawah belenggu efek dosa itu, yaitu apa? Dosa yang paling salah satunya menurut saya, yang mungkin baik untuk kita renungkan adalah egoisme kita. Egoisme kitalah yang menghalangi kita untuk menjadi bebas. Maka kalau dalam kerangka hidup paroki ini, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, tahun depan, tahun 2025, paroki mencanangkan Hari Pemuda. Jadi gereja kita akan terus-menerus menggaungkan orang muda untuk tampil, untuk maju, untuk menjadi penerus. Itulah sebabnya tahun ini sebagai pembukaan kita bisa melihat ketika arak-arakan vandal tadi, kalingnya didampingi siapa? Yang bawa adalah orang muda, kalingnya ada di belakang. Itu artinya apa? Sangat sederhana sekali. Yang tua memberi kesempatan kepada yang muda untuk naik, untuk berkembang, untuk maju. Yang tua tetap memberi bimbingan. Itulah sebab mengapa tadi saya katakan saudara-saudara yang membawa vandal itu ada orang muda dan sekaligus kaling-kalingnya. Kalau kita sungguh tidak menjadi orang bebas, tentu akan sulit sekali untuk membiarkan orang muda itu ayo maju. Tentu akan menjadi kendala bagi kita untuk membiarkan orang muda itu berkembang. Karena apa? Egoisme kita juga. Kadang-kadang kita takut memberi kesempatan kepada orang muda dengan tanda kutip, nanti salah, nanti keliru, nanti sesat dan lain sebagainya. Jangan lupa, kita yang senior mendampingi mereka, maka kita memberitahu, kita mengarahkan, kita membimbing mereka sehingga nanti generasi muda akan muncul, kita cukup bergembira karena gereja kita masih terus hidup. Ada yang meneruskan. Bisa bayangkan Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih 10 tahun ke depan. Jika tidak ada orang-orang muda yang diberi kesempatan, maka 10 tahun ke depan kita yang senior menjadi tidak bisa apa-apa, yang muda menjadi gagap karena tidak tahu bagaimana untuk tampil, bagaimana untuk mengelola paroki, bagaimana untuk melayani paroki. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang terkasih, mari kita beri ruang yang sungguh bebas kepada orang muda. Biarlah orang muda
Kalau memang berbuat suatu kekeliruan, tidak apa-apa. Saya ingat waktu misa pertama saya juga salah. Apa itu? Pernah saya mengangkat, inilah tubuh Kristus, yang saya angkat piala. Tapi romo pendamping saya yang tua mengatakan senior, Romo, yang satunya. Wah, saya tahu, oh keliru. Ya, kita juga orang-orang tua kan dulu pernah keliru, bukan? Siapa di sini orang tua yang gak pernah keliru? Ayo ngaku. Tidak ada. Kita semua pernah keliru, kita semua pernah salah. Tetapi lewat dampingan orang senior-senior kita menjadi maju. Dulu waktu jadi kaling-kaling, apa enggak gagap pertama kali? Oh itu gagap juga pasti. Tanya kepada pendahulunya, dulu kayak gimana sih? Dulu apa sih? Lalu mulai berpikir, oh begitu, maka saya akan berbuat ini. Dan setiap zaman, saudara-saudaraku, punya cirinya sendiri-sendiri. Tidak bisa kita mengatakan yang dulu menjadi hebat, enggak bisa. Dulu hebat pada zamannya, sekarang hebat pada zaman dulu dimasukkan sekarang, diketawain sama anak muda. Karena memang tidak pas lagi. Dulu kalau bahasa Inggris Yesus hebat sekali kan. Oh luar biasa bahasa Inggris. Sekarang enggak, pakai handphone aja cukup. Kita ngomong bahasa Indonesia, bahasa Cina keluar. Kita bahasa Spanyol keluar. Sudah beda zamannya. Kita mau nanya tentang hukum kanonik. Dulu saudara-saudara pergi kemana? Romonya. Sekarang AI sudah ada. AI atau AI lah pokoknya ya. Artificial Intelligence itu. Tinggal buka, sudah zamannya. Maka yang senior mendampingi yang muda-muda untuk ayo. Ini gereja kita, ini paroki kita, ini tempat kita bertumbuh, ini tempat kita mengembangkan iman bersama. Ayo kita berjalan bersama-sama. Oleh sebab itu, sekali lagi, peristiwa untuk hari ini adalah peristiwa yang luar biasa. Demikian juga nanti saudara-saudaraku, kita berusaha untuk membebaskan dalam hal perbudakan ekonomi mungkin, kesulitan ekonomi. Itu sebabnya juga pada kesempatan ini, gereja juga menyelenggarakan basar bersama. Untuk apa? Sekedar membantu mereka. UMKM yang ada itu supaya dikenal. Dan ketika suatu saat, entah pelayanan-pelayanan apapun membutuhkan, kita bisa berjoin bersama, bersinergi bersama untuk membantu bersama-sama membebaskan hal-hal yang kurang tepat. Oleh karena itu, mari jadikan momen Yesus Kristus, Raja semesta alam, menjadi hari yang istimewa di hari ulang tahun paroki yang ke-52 dengan mencoba selalu mendorong orang muda untuk maju, mendorong orang muda untuk berkembang, dan membiarkan mereka untuk tumbuh dan berkembang sehingga paroki kita menjadi paroki yang terus hidup dan bisa menjadi paroki yang tempat bertumbuh bagi semuanya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, mari sekarang kita bangkit berdiri untuk mengungkapkan iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putra yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Marilah kita berdoa kepada Tuhan, Raja semesta alam dan sumber keselamatan semua orang. Bagi para rohaniwan dan biarawan-biarawati, semoga Raja semesta alam membimbing para rohaniwan dan biarawan-biarawati
agar berusaha hidup menurut Injil dan senantiasa mau melayani, bukan minta dilayani. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi para pemimpin politik dewasa ini. Semoga Raja semesta alam mendorong para pemimpin politik agar senantiasa mengusahakan kerukunan dan perdamaian serta kesejahteraan rakyatnya dengan jujur. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi para warga gereja yang sakit dan cacat. Semoga Raja semesta alam menyadarkan saudara-saudara kita yang sakit dan cacat bahwa mereka pun warga gereja penuh yang dengan penderitaannya tetap mampu berjasa bagi keselamatan sesama. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi kita semua. Semoga Raja semesta alam memberkati kita dalam membangun dunia baru ini, dan semoga kita selalu ingat akan hukum cinta kasih-Nya. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi kepentingan diri kita masing-masing. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, Putra-Mu telah Kau angkat menjadi Raja semesta alam. Karena percaya dan berharap padanya, kami ingin selalu bekerja sama dengan Dia membangun dunia baru yang memberi kesempatan untuk hidup baik sekarang dan selama-lamanya. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita lanjutkan dengan persiapan persembahan.
Berdoalah saudara-saudariku supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa kami bersama, berkatilah persembahan ini menjadi tanda putra-Mu, dan anugerahilah kami napas kehidupan yang suci untuk membuat dunia ini pantas dihuni dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan serta-Mu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab Engkau telah mengurapi putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, menjadi imam abadi dan raja alam semesta. Ia telah melaksanakan misteri penebusan bangsa manusia ketika mempersembahkan diri di altar salib sebagai kurban murni pembawa damai. Ia menaklukkan seluruh ciptaan di bawah kekuasaannya. Ia akan menyerahkan kepadamu, ya Bapa yang Maha Agung, kerajaan abadi yang mencakup semesta alam, kerajaan yang berpedoman pada kebenaran dan kehidupan, kerajaan yang memancarkan kesucian dan rahmat, kerajaan yang berlimpah keadilan, cinta kasih dan perdamaian. Dari sebab itu, seluruh isi surga memuji kemuliaan-Mu. Para malaikat yang bertahta dan berdaulat bersembah sujud dengan gemetar. Para malaikat dan malaikat agung bersukaria dengan kegembiraan bersama. Kami pun berharap akan Kau izinkan memadu suara dan turut memuji-Mu sambil bernyanyi. Kita siapkan anamnesis 2A. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan
lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Mari menyatakan misteri iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Ignatius, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus, Putramu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga, di dalam surga.
Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus, Engkau bersabda, "Damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu." Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Damai Kristus. Semoga berjamaah. Saudara-saudaraku, lihatlah, inilah Yesus anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang ke perjamuannya. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus.
Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, marilah kita berdiri dan mendoakan doa hari ulang tahun Paroki Tomang. Bapa yang Maha Murah, kami bersyukur kepadamu atas rahmat pendampinganmu bagi paroki kami yang saat ini berusia 52 tahun. Perjalanan panjang yang telah kami lalui ini semakin meneguhkan iman kami bahwa hanya karena kasih setiamu lah kami bisa bersatu teguh dalam hidup bersama hingga saat ini. Kami juga percaya bahwa Engkau pun memberkati paroki kami dalam pertumbuhan dan perkembangan umatnya, sehingga semakin banyak orang yang mengenal, percaya dan mengimani Yesus Putramu. Bapa, kami masih tetap mohon penyertaan dan perlindungan-Mu bagi paroki kami dalam perjalanan hidupnya di tahun mendatang. Jauhkan paroki kami dari segala mara bahaya dan rintangan yang berusaha memecah belah kesatuan dan kerukunan yang telah ada di antara kami. Kiranya semua umat-Mu di paroki Tomang ini senantiasa hidup dalam semangat persaudaraan, solidaritas, dan mau saling berbagi tugas serta karya pelayanan yang dijalani. Semoga damai, sukacita, kesejahteraan, dan kebahagiaan dari-Mu selalu tercurah limpah kepada kami. Bapa, kami juga mohon rahmat kebijaksanaan bagi para romo dan dewan paroki kami. Semoga terang Roh Kudus menjadi kekuatan dan sandaran mereka dalam menentukan setiap kebijakan, sehingga dalam melayani seluruh umat-Mu, mereka dapat menampilkan semangat gembala yang baik dan murah hati. Santa Perawan Maria dari Gunung Karmel, pelindung paroki kami, doakanlah kami. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa kami di surga, kami bersyukur kepadamu atas Yesus Tuhan kami, Sang Raja yang berkenan menjadi hamba demi kebahagiaan kami sekalian. Semoga sabdanya menuntun kami menemukan mana yang baik dan benar, serta menjadikan kami orang-orang yang berkenan di hati-Mu. Sebab Dialah Raja kami, Tuhan dan pengantara kami. Kita dengarkan beberapa pengumuman. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, mohon perhatiannya untuk pengumuman berikut ini. Pemberkatan Corona Advent akan dilakukan hari Sabtu, 30 November pukul 15. Ketua Lingkungan dapat mengumpulkan Corona Advent di depan sekretariat. Tanggal 30 November dan 1 Desember ada penggalangan dana asak di Gereja MBK. Misa Jumat pertama, Jumat 6 Desember 2024, pukul 12 di Kapel Taman Anggrek Maria Bintang Laut. Pukul 19 di gereja, Misa Jumat pertama dilanjutkan adorasi. Mengundang para ibu hamil dan yang mendambakan keturunan untuk mengikuti perayaan Ekaristi Ibu Hamil dan Mendambakan Keturunan pada Minggu 8 Desember pukul 11.30. Semua vandal wilayah, seksi, kategorial harap dikumpulkan kembali dan dimasukkan ke ember besar di depan sekretariat MBK, keluar melalui pintu B depan sakristi. Semua vandal lingkungan harap langsung dibawa pulang masing-masing kaling dan tidak dititipkan di gereja.
Mohon partisipasi umat untuk memeriahkan Basar UMKM yang berada di depan auditorium dalam rangka hari ulang tahun paroki. Mohon bantuan umat untuk turut menjaga kebersihan gereja dengan tidak meninggalkan sampah, tisu, dan lain-lain di dalam gereja. Pengumuman lainnya dapat dibaca di Warta Minggu Digital atau aplikasi mobile Gereja MBK. Sekarang marilah kita menyanyikan lagu himne MBK. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Saudara-saudaraku, pada kesempatan ini saya ucapkan banyak terima kasih kepada para ketua lingkungan dan orang-orang muda yang sudah berpartisipasi mulai dari kemarin latihan Gladi Resik dan hari ini tetap semangat. Terima kasih juga untuk keluarga besar Sang Timur yang telah menyiapkan alat-alat musik yang luar biasa. Kalau umat mau latihan, silahkan. Ada gurunya juga. Terima kasih untuk KOR yang telah memberikan suasana berbeda pada hari ini, kelihatan lebih muda dari biasanya. Kita tidak tahu usianya, tapi kelihatan lebih muda. Terima kasih juga untuk seluruh pelayan-pelayan gereja lainnya, yang tentu saja dengan caranya masing-masing, entah misdinar, prodiakon, media liturgi, tata laksana, dan semua saja yang mungkin saya lupa sebutkan. Terima kasih untuk kebersamaannya yang selalu mendukung paroki Tomang ini, Gereja Maria Bunda Karmel. Semoga gereja kita tetap menjadi gereja di mana kita boleh bersekutu, boleh berkeluarga, dan tumbuh bersama di dalam iman, harapan, dan kasih. Dan semoga Ibu Maria, Maria Bunda Karmel selalu menyertai kita. Maka sekarang mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga saudara-saudari sekalian diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai.